Selamat pagi para saudara dan saudariku yang baik, teman-temanku dimanapun Anda berada pada pagi yang indah ini, serta pagi yang cerah ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai kisah hidup dari Santo Bonaventura. Siapa sebenarnya Santo Bonaventura tersebut? Bonaventura adalah seorang uskup, kardinal, dan juga pujangga dalam gereja Katolik. Bonaventura sewaktu masa kecilnya, dia pernah mengalami sakit yang cukup parah. Kemudian orang tuanya membawa Bonaventura kepada Santo Fransiskus Assisi, dan di situ Bonaventura memperoleh kesembuhan. Dari berkat Santo Fransiskus dari Assisi, Bonaventura pun sembuh. Oleh sebab itu, beriring berjalannya waktu, Bonaventura memasuki Ordo Fransiskan yang didirikan oleh Santo Fransiskus Assisi sendiri. Setelah Bonaventura masuk dalam tiara dan bergabung dalam Ordo Fransiskan, maka Bonaventura melanjutkan atau mengikuti pendidikan, yaitu kuliah teologi dan filsafat di Paris. Setelah dia menyelesaikan kuliahnya tersebut, yaitu dia mengajar di sekolah Fransiskan tersebut. Sangat unik dalam hidup Bonaventura tersebut, dia adalah seorang intelektual, di mana dia menganjurkan kepada saudara-saudaranya Fransiskan agar pengikut Fransiskus itu adalah orang-orang yang terpelajar. Yaitu alangkah baiknya Ordo Fransiskan itu ada di universitas, mengajar, mendirikan sekolah-sekolah. Dengan hal itulah seorang terpelajar, maka pengikut Fransiskan tersebut dapat berkhotbah dengan baik, mewartakan kabar sukacita Injil Yesus Kristus secara sistematis, radikal, dan koheren. Hal itulah yang menjadi ide atau kreatif dari Bonaventura tersebut. Tetapi Bonaventura tersebut yang kita kenal sebagai seorang intelektual yang menganjurkan agar Fransiskan dapat mengajar di universitas, dengan hal itu Fransiskan itu dapat menuntut umat pada hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani gitu, dan dia memahami, dapat berpikir secara rasional, sistematis, dan juga memiliki hati untuk berbelas kasih kepada sesamanya manusia seperti yang dilakukan oleh pendirinya tersebut, yaitu Santo Fransiskus sendiri. Yang unik dalam kehidupan Bonaventura yaitu dalam pemikirannya yang cukup radikal, sistematis, dan juga luar biasa dan mengagumkan. Yaitu begini tertulis: Bonaventura mengemukakan adanya 3 nilai atau tahapan yang mengantar jiwa kepada Tuhan. Yang pertama, nilai pertama tersebut vestigium, yang merupakan jejak Allah sendiri telah ditandai pada materi di luar diri manusia. Itulah nilai atau tahap yang menghantar jiwa kepada Tuhan. Itu nilai pertama. Kemudian nilai kedua yaitu
Nilai kedua tersebut imago atau refleksi jiwa dengan sendirinya, di mana dapat dilihat 3 kali lipat fakultas jiwa, keinginan, intelek, dan memori manusia melihat citra Allah. Itu nilai kedua. Kemudian nilai ketiga disebut similitudo atau pertimbangan dari Tuhan sendiri, di mana jiwa mencapai kesatuan mistis, yaitu tingkat tertinggi dari cinta antara makhluk dan penciptanya. Dengan membayangkan ide dari suatu yang paling sempurna, manusia dapat membayangkan kesatuan dengan Tuhan. Ini nilai yang mengantar jiwa bersatu dengan Tuhan menurut pemikiran Pengabdian. Saudara dan saudariku yang baik, yang perlu saya perdalami, yaitu kata mencapai kesatuan mistis, yaitu tingkat tertinggi dari cinta antara makhluk dan penciptanya, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan. Manusia memiliki yang namanya jiwa atau unsur yang ada di dalam diri manusia, yaitu materi, itu badan, panca indera, kemudian jiwa dan roh. Jiwa itu dapat mengalami eksistensi Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, di mana manusia melakukan apa dengan doa yang radikal. Disitulah manusia dapat mengalami eksistensi Tuhan di dalam sangkar sucinya, dan itu merupakan hal yang sangat mengagumkan, hal yang sangat membahagiakan di dalam kehidupan manusia, melebihi dari cinta eros, tapi cinta yang mistis yang bersatu dengan Tuhan adalah cinta yang paling tertinggi di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang segambar dengan Allah itu, kita memiliki kekayaan spiritual. Hal itu yang perlu kita gali di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat memahami diri kita, memahami Sang Pencipta kita, yaitu Allah sendiri yang transenden. Itu dengan demikian kita sebagai ciptaan mengetahui posisi kita, bahwa diri kita bukanlah Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah pencipta kita yang maha tinggi, yang maha sempurna. Dan yang paling esensial, yaitu kesatuan dengan Tuhan itu adalah kebahagiaan yang sangat mengagumkan, yaitu cinta kasih. Ketika kita mengalami cinta kasih dengan batin, kebahagiaan dibakar oleh api cinta tersebut, di mana kita dikasihi Tuhan, maka di situ kita dimampukan untuk mengasihi bersama dimanapun kita bereksistensi, dan kehidupan ini menjadi indah, dan dunia ini layak untuk dihuni manusia, karena manusia saling berbagi cinta seperti Allah yang mencintai manusia tersebut. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.